ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi di sini kira-kira 300 itu harus dilacak. Kenapa saya bicara kepada saudara? Kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. Saya tidak ngomong, itu juga bisa bocor keluar. Ya, maka saya sampaikan mendahului berita hoax. Ketiga, mengenai 300 triliun. Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Jadi dalam hal ini teman-teman media silahkan nanti mungkin bertanya kepada Pak Iva. Jadi sekali lagi kami tegaskan selaku Kepala PPATK kepada teman-teman, jangan ada salah persepsi di publik bahwa yang kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan itu bukan tentang adanya penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan atau korupsi yang dilakukan oleh pegawai oknum di Kementerian Keuangan, tapi lebih kepada kasus-kasus yang kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan dalam posisi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal pencucian uang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi orang baik itu jasa, menjadi orang jasa itu baik. Tetapi menjadikan kebaikan sebagai sebuah kebiasaan itu baru luar biasa. Hidup hanya sekali, mari selalu kita bikin berarti, dan hidup hanya sesaat, mari kita tebar banyak manfaat. Teman-teman sobat Kicau Jelata yang berbahagia, peristiwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak yang bernama M terhadap anak lainnya yang bernama D menimbulkan rentetan peristiwa-peristiwa lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan peristiwa tindak kekerasan tersebut. Di media sosial bermunculan siapa itu M dan bagaimana cara hidupnya atau lifestyle-nya, maka flexing demi flexing dari keluarga M bermunculan di media sosial dan berujung pada pemanggilan ayahnya yang seorang ASN ke KPK. Dan bermunculan juga peristiwa lainnya yang terkait dengan ayah M tersebut, yaitu konco-konconya, teman-temannya di institusi di mana ayah M bekerja. Hari ini Bang Kicau hendak berceloteh tentang peristiwa tindak kekerasan atau peristiwa yang ikutannya yang menyangkut terhadap keluarga M dan kawan-kawannya. Tapi Bang Kicau ingin mengomentari ya masih berkaitan dengan peristiwa tersebut meskipun secara tidak langsung, tetapi karena dinyatakan dalam momentum yang sama maka gegernya luar biasa. Peristiwa yang Bang Kicau ingin kicaukan, komentari, diskusikan dengan teman-teman adalah soal yang ini. Tadi terbaru malah ada pergerakan mencurigakan sebesar 300 T di lingkungan Kementerian Keuangan yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Itu yang hari ini. Kemarin ada 69 orang dengan nilai hanya tidak sampai triliunan, ratusan miliar. Sekarang hari ini sudah ditemukan lagi di sini kira-kira 300 T itu harus dilacak. Dan saya sudah sampaikan kepada Bu Sri Mulyani, PPATK juga sudah menyampaikan. Kenapa saya bicara kepada saudara? Kita kan tidak bisa sembunyi-sembunyi di era sekarang. Saya tidak ngomong, itu juga bisa bocor keluar. Ya, maka saya sampaikan mendahului berita hoax. Ya, itu tadi pernyataan dari Menko Polhukam tanggal 8 Maret di Yogyakarta yang membuat bukan hanya badai tetapi tsunami di kalangan masyarakat. Banyak komentar-komentar yang Bang Kicau baca di media sosial maupun di media mainstream terkait dengan pernyataan Mahfud MD tersebut. 300 triliun menyangkut beberapa ratus pegawai di Departemen Keuangan, di DJP dan Bea Cukai utamanya.
ada laporan yang disampaikan oleh PPATK dengan jumlah yang sangat fantastis yang menurut Pak Mahfud masih perlu ditindaklanjuti. Menurut Pak Mahfud, laporan tersebut telah diberikan secara berkala oleh PPATK kepada Departemen Keuangan sejak tahun 2009 sampai tahun 2022, namun belum mendapatkan perhatian. Luar biasa, 300 triliun. Orang langsung mengaitkan jumlah tersebut dengan kasus-kasus sebelumnya yang terungkap, yang memang sangat fantastis. Tetapi Bang Kica tak hendak mengomentari soal benar tidaknya informasi yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, tapi Bang Kica ingin memberikan semacam pemahaman dulu kepada teman-teman apa itu transaksi, apa itu saldo, dan apa itu PPATK. Tentu ini sepanjang yang Bang Kica pahami. Seringkali kita mendapatkan informasi, katakanlah soal yang terkait dengan ayahnya Mario. Ada transaksi yang diblokir atau diinformasikan oleh PPATK sebesar 500 miliar. Dalam perspektif banyak orang, 500 miliar itu adalah saldo atau wealth atau kekayaan yang dimiliki oleh ayahnya M, tentu dengan katakanlah orang-orang ikutannya, bisa keluarga, bisa konco-konconya. Dan itu tersimpan di puluhan rekening, kalau nggak salah Bang Kica 40 rekening. Mari kita beri contoh, apa itu saldo, apa itu rekening. Katakanlah Bang Kica punya uang 10 juta, 10 juta saja, tetapi setiap hari uang 10 juta ini Bang Kica pindah-pindahkan dari satu rekening, katakanlah rekening 1, ke rekening 2, ke rekening 3, ke rekening 4, yang boleh jadi atas nama Bang Kica sendiri, boleh jadi atas nama yang berbeda-beda. Jadi ada 4 kali perpindahan dari 10 juta ini setiap hari. Sebulan tentu ada 120 kali. 4 kali 10 juta berpindah berarti 40 juta. Padahal nilai realnya hanya 10 juta. Lalu berapa transaksi dari 4 rekening ini selama sebulan? Ya tinggal kita kalikan saja. 30 dikali 40 juta. 1 miliar 200 juta. Padahal sejatinya uangnya hanya 10 juta. Jadi transaksi itu hanya menggambarkan aktivitas dari satu rekening atau beberapa rekening dan dijumlahkan secara kumulatif. Bisa sisi penerimaan, bisa juga sisi pengeluarannya. Jadi jika kita mendengar ada transaksi di satu rekening atau kelompok rekening dari orang-orang tertentu, nilainya X, itu tidak menggambarkan nilai real, tetapi itu hanya akan mengindikasikan bahwa ada aktivitas yang terjadi di rekening tersebut. Jadi teman-teman, antara transaksi dengan saldo itu dua hal yang berbeda. Kemudian sebenarnya apa itu PPATK? PPATK itu adalah Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. PPATK lahir, yang di luar negeri barangkali lebih ringkasnya kita sebutlah intelijen di bidang keuangan. Itu dalam sejarahnya berawal dari frustrasinya negara dalam menghadapi tindak pidana, utamanya adalah narkotika dan human trafficking. Tapi belakangan berkembang ke pidana-pidana lainnya. Ada beberapa negara yang mengadop pajak, bisa di belakangnya ada tindak pidana pencucian uang, lalu terorisme dan segala macam. Intinya begini, bahwa hukum positif yang ada, katakanlah hukum pidana tentang narkoba, hukum pidana tentang human trafficking, itu mampu menjerat para aktor-aktornya, mengadilinya, menyeretnya ke penjara. Tetapi tidak mampu menyikat habis uang hasil dari tindak pidana tersebut. Sehingga orang-orang atau para pelaku kejahatan ini tidak kapok untuk berbuat jahat, karena begitu dia masuk ke penjara, dia jalanin, dan dia keluar dari penjara, dia masih bisa menikmati hasil kejahatannya ini. Jadi karena itulah lahir rezim anti pencucian uang, dengan harapan bahwa ada predikat crime, tindak pidana asal yang disidik secara hukum, lalu diikuti oleh tindak pidana pencucian uang yang mentrasir, mencari tahu kemana uang hasil kejahatan ini ditempatkan, maka kemudian dirampas, sehingga diharapkan para pelaku kejahatan tidak akan bisa lagi
atau setidaknya tidak akan mau berbuat jahat lagi, atau orang-orang yang ingin jahat juga tidak akan melakukan kejahatan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menikmati uang hasil kejahatannya tersebut. Jadi itu sebenarnya lahirnya rezim anti pencucian uang yang di Indonesia itu katakanlah institusi yang menanganinya adalah PPATK. Tentu PPATK bekerja sama dengan semua intelijen keuangan yang ada di dunia ini, yang kita melakukan perikatan atau kita bersepakat bahwa kita masuk dalam rezim anti pencucian uang. Jadi seluruh informasi apapun yang keluar dari PPATK sifatnya adalah informasi intelijen, yang usernya adalah aparat penegak hukum. Apa itu informasi intelijen? Informasi intelijen adalah informasi yang masih harus diuji kebenarannya, masih harus diuji keakuratannya, masih harus diuji kevalidannya, sehingga dia bisa menjadi alat bukti atau bukti hukum atau fakta hukum. Jadi dari sisi produk keluaran, sebenarnya tidak pantas sebuah informasi yang sifatnya intelijen itu diekspos ke publik. Nah, itu yang Bang Kica dengan expose dari Pak Mahfud MD tentang nilai transaksi yang diduga ada muatan korupsi, yang diduga ada muatan pencucian uang, yang secara spesifik Pak Mahfud menyebutkan itu ada di Departemen Keuangan, di Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sungguh bagi Bang Kica itu sangat disayangkan. Mungkin niat Pak Mahfud, dan kita tahu Pak Mahfud ini adalah orang yang sangat terbuka. Mungkin niat Pak Mahfud adalah untuk mendorong percepatan perbaikan di Departemen Keuangan, tetapi bagaimana juga yang harus diperhitungkan adalah magnitude pengaruh dari kenyataan tersebut terhadap ada puluhan ribu karyawan yang bekerja di Departemen Keuangan. Bukan tidak nyaman, tetapi melihat penghakiman yang dilakukan oleh masyarakat, tentu tidak seluruh masyarakat, tapi yang setidaknya muncul ke permukaan terhadap orang-orang baik ini, bukan berarti tidak ada yang tidak baik. Tentu yang namanya banyak orang, ya puluhan ribu, ya pasti ada satu dua atau berapa lah yang, tetapi tidak berarti secara keseluruhan mereka layak untuk mendapat hujatan, cacian, penghakiman dari masyarakat. Yang hujatan, cacian, penghakiman tersebut timbul karena adanya declare dari Pak Mahfud tentang data intelijen yang Pak Mahfud sendiri di-feeding oleh PPATK. Tentu ini sangat kita sesalkan. Lalu berikutnya reaksi yang keluar dari Departemen Keuangan adalah, saya sangat senang sekali seperti yang saya sampaikan kemarin di Solo, bahwa berita mengenai pertama transaksi 300 triliun dan juga keinginan Pak Mahfud untuk meyakinkan bahwa Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan saya untuk melakukan tindakan yang konsisten. Saya sangat senang mendapatkan dukungan dari Pak Mahfud. Saya ingin tegaskan sekali lagi, seluruh surat dari PPATK kepada kami, baik yang permintaan kami sendiri 70% adalah kami yang meminta, atau yang 30% inisiatif dari PPATK, itu kita semua tindak lanjuti, dan saya akan meyakinkan bahwa ini akan terus kita lakukan, dan saya akan sampaikan ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, saya akan update ke Bapak mana-mana yang sudah dilakukan. Ketiga, mengenai 300 triliun. Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Jadi dalam hal ini teman-teman media silahkan nanti mungkin bertanya kepada Pak Ivan. Karena sampai hari ini di surat yang Pak Ivan sampaikan kepada saya hari Kamis, surat tersebut menyangkut jumlah surat yang disampaikan PPATK pada kami dan list dari kasusnya, tidak ada angka rupiahnya. secara kristal clear Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa beliau belum update soal yang 300 triliun tersebut. Intinya ada anti klimaks. Ibu Sri Mulyani men-challenge, buka aja yang 300 triliun, Pak Mahfud sedikit berkelit, ini soal pencucian uang. Dan anti klimaks pemuncaknya adalah ketika ada pertemuan antara PPATK dengan aparat Departemen Keuangan, petinggi Departemen Keuangan, yaitu Dirjen dan juru bicara Menteri Keuangan, yang dengan crystal clear Pak Iswara, Kepala PPATK menyatakan
tadi kita fokus mendiskusikan terkait dengan statement yang teman-teman sudah ketahui selama ini adanya transaksi yang 300 triliun. Nah, perlu saya sampaikan bahwa seperti yang teman-teman pahami, Kementerian Keuangan adalah salah satu penyidik tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Sehingga dengan demikian, setiap kasus yang terkait dengan kepabeanan maupun kasus yang terkait dengan perpajakan, kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan. Nah, dalam kerangka itu perlu dipahami bahwa ini bukan tentang adanya abuse of power ataupun adanya korupsi yang dilakukan oleh pegawai dari Kementerian Keuangan. Tapi ini lebih kepada tusi Kementerian Keuangan yang menangani kasus-kasus tindak pidana asal yang menjadi kewajiban kami pada saat kami melakukan hasil analisis, kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti. Sekali lagi saya tegaskan bahwa dalam posisi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal dari kepabeanan, cukai dan perpajakan, disitulah kami menyerahkan yang namanya hasil analisis ataupun hasil pemeriksaan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti dalam posisi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asalnya. Jadi sekali lagi kami tegaskan selaku Kepala PPATK kepada teman-teman, jangan ada salah persepsi di publik bahwa yang kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan itu bukan tentang adanya penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan atau korupsi yang dilakukan oleh pegawai oknum di Kementerian Keuangan, tapi lebih kepada kasus-kasus yang kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan dalam posisi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal pencucian uang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. 300 triliun tersebut bukanlah korupsi atau pencucian uang yang terjadi atau yang terkait dengan pegawai di Departemen Keuangan, pegawai DJP, pegawai bea cukai, tetapi itu adalah tindak pidana pencucian uang. Jadi akumulasi dari jumlah kasus TPPU yang predikat klaimnya, yang tindak pidana asalnya ditangani oleh Departemen Keuangan. Dan kita tahu ada 2 direktorat di Departemen Keuangan yang punya otoritas untuk melakukan penyidikan, yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Pajak. Dan sejauh yang Bang Kicca dapat di kasus bea cukai dan kasus-kasus yang ditangani oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak, tidak banyak dari kasusnya tersebut yang juga diikuti oleh kasus atau katakanlah penyidikan di bidang tindak pidana pencucian uang. Jadi Bang Kicca juga meragukan angka 300 triliun yang dinyatakan oleh Kepala PPATK adalah angka dari kasus-kasus TPPU yang diungkap oleh Departemen Keuangan yang tindak pidana asalnya, yang predikat krimnya itu ditangani oleh Departemen Keuangan. Demikian soal anti klimaks dari 300 triliun. Kita berharap ke depan tidak lagi ada dipertontonkan oleh katakanlah orang-orang yang sedang berkuasa saat ini, hal-hal yang membuat kita pusing, membuat kita heboh, membuat kita dalam tanda petik ada yang tersesat karena mereka percaya si A, percaya si B, percaya si C. Padahal si A, si B dan si C ini ada di rezim yang sama, di pemerintahan yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.